Judul dongeng kita kali ini yaitu Batu Menangis. Berasal dari Kalimantan Barat. Ceritanya seperti ini. Pada zaman dahulu, hiduplah perempuan tua dengan seorang anaknya yang bernama Darmi. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang terletak di ujung desa. Sejak ayahnya Darmi meninggal, mereka memiliki kehidupan yang sangat susah. Ayahnya tidak meninggalkan harta kepada mereka, sehingga ibunya harus bekerja keras di sawah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sementara putrinya, yaitu yang bernama Darmi, seorang gadis yang manja, apapun yang menjadi keinginannya harus terpenuhi. Bukan hanya itu, Darmi juga gadis yang malas. Kerjaannya hanya bersolek dan berkeliling kampung untuk menyebarkan kecantikannya. Suatu saat, ibunya berkata kepada Darmi, "Nak, ayo bantu ibu untuk bekerja di ladang." Jawab Darmi, "Tidak ibu, aku tidak mau pergi ke sawah. Nanti kuku dan kulitku kotor." Lalu ibunya berkata lagi, "Apakah kamu tidak kasihan dengan ibu, nak?" Darmi pun menjawab, "Tidak, ibu saja yang bekerja di sawah. Tidak ada lagi laki-laki yang menyukai ibu. Ibu kan sudah tua, kulitnya sudah keriput. Tidak ada lagi daya tarik ibu." Mendengar jawaban tersebut, ibunya pun sangat bersedih. Ibunya langsung pergi ke sawah untuk bekerja. Sementara Darmi hanya tinggal di gubuk untuk bersolek dan mempercantik dirinya sendiri. Setelah pulang dari sawah, Darmi meminta uang yang disebut dengan uang upah untuk membeli alat kecantikan. Darmi berkata, "Bu, mana uang upah ini?" Seru Darmi. Terus kata ibu, "Jangan nak, uang ini untuk memenuhi kebutuhan kita." Darmi pun berkata, "Tapi bu, bedaku sudah habis. Saya harus membelinya yang baru." Lalu ibunya pun berkata, "Kamu memang anak yang tidak tahu diri. Kamu taunya menghabiskan uang saja, tapi bekerja tidak mau." Meskipun ibunya marah, tapi sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Darmi. Keesokan harinya, hal tersebut pun terjadi berulang-ulang sekali. Dan pada suatu saat, Darmi pun meminta uang upah tersebut. Lalu ibunya berkata, "Bagaimana ibu mau membelikan alat makeup itu lagi, nak? Karena ibu tidak tahu alat makeup yang kamu sukai." Kemudian ibu mengajak Darmi untuk pergi ke pasar. Lalu dengan percakapan mereka, ibunya mengulang, "Kalau begitu, ayo temani ibu pergi ke pasar." Darmi berkata, "Aku tidak mau pergi ke pasar bersama ibu." Jawab Darmi dengan menolak ibunya. Lalu ibunya berkata, "Tapi ibu tidak tahu alat kecantikan bagaimana yang akan ibu belikan padamu, nak." Jawab ibu mendesak. Akhirnya pun Darmi bersedia mengikuti ibunya ke pasar. Lalu Darmi berkata, "Aku mau ikut ibu ke pasar. Tapi dengan satu syarat, ibu harus berjalan di belakangku." Lalu ibu berkata, "Memang kenapa, nak?" Darmi pun berkata, "Aku malu kepada orang-orang kampung jika berjalan dengan ibu." Jawab Darmi. Kata ibunya lagi, "Kenapa harus malu, nak? Bukankah ibu ini ibu kandung kamu?" Lalu Darmi menjawab perkataan ibunya, "Ibu seharusnya berkaca. Lihat wajah ibu yang sudah keriput, dan pakaian ibu
Sangat kotor itu. Aku malu punya ibu berantakan seperti itu. Seru Darmi dengan merendahkan ibunya. Walaupun begitu, sang ibu pun menuruti perintah ibunya. Setelah berangkat, mereka ke pasar dan beriringan. Si Darmi berjalan di depan sedangkan ibunya berjalan di belakang. Meskipun keduanya, ibu dan anak, penampilan mereka kelihatan berbeda. Seolah-olah mereka bukan satu keluarga. Sang anak terlihat cantik dengan pakaian yang bagus, sedangkan ibunya kelihatan sangat tua dengan pakaian yang kotor. Di tengah perjalanan, Darmi bertemu dengan temannya yang ada di kampung. Berkata seperti ini, "Hei Darmi, hendak kemana kamu?" Jawab Darmi, "Ke pasar." Kata temannya lagi, "Lalu siapa orang yang ada di belakangmu itu? Apakah ibumu?" Baru Darmi pun berkata, "Tentu saja bukan. Dia itu pembantuku," jawab Darmi dengan nada sinis. Laksana disambar petir orang itu mendengar ucapan putrinya. Tapi dia hanya terdiam sambil menahan rasa sedih. Lalu ada temannya lagi yang berkata, "Hei Darmi, hendak kemana kamu?" Tanya temannya itu. Jawab Darmi, "Hendak ke pasar." Lalu kata temannya lagi, "Siapa yang di belakangmu itu?" Jawab Darmi, "Dia pembantuku." Jawab Darmi mulai kesal dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Jawabannya yang terlontarkan Darmi membuat ibunya merasa sedih. Tapi ibu masih menahan rasa sedih. Begitulah yang terus-menerus terjadi ketika mereka berada di perjalanan. Lalu ibunya berhenti dan duduk di pinggir jalan. Darmi pun berkata, "Bu, kenapa berhenti?" Tanya Darmi. Berapa kali Darmi bertanya, namun sang ibu tetap saja tidak menjawab. Saat kemudian Darmi melihat ibunya komat kamit dan menegakkan kedua tangannya ke atas. "Hei, ibu sedang apa?" kata Darmi. Sang ibu tetap saja tidak menjawab pertanyaan anaknya. Ia tetap berdoa kepada Tuhan agar menghukum anaknya yang durhaka itu. "Ya Tuhan, ampunilah hamba-Mu yang lemah ini. Hamba yang sudah tidak sanggup lagi menahan sikap anak hamba yang durhaka ini. Berikanlah hukuman yang setimpal kepadanya." Doa sang ibu. Beberapa saat kemudian tiba-tiba langit menjadi mendung. Hujan deras pun turun dan suara guntur bergemuruh memekakan telinga. Kaki Darmi berubah menjadi batu. Darmi pun mulai panik. Ibu, apa yang terjadi dengan kakiku, Bu?" Tanya Darmi dengan berteriak. "Maafkan Darmi, Bu, maafkan Darmi. Darmi tidak akan mengulangi perbuatan Darmi lagi," seru Darmi kepada ibu. Namun, apa hendak dibuat, nasi sudah menjadi bubur. Hukuman itu tidak dapat lagi dihindari. Perlahan-lahan seluruh badan Darmi berubah menjadi batu. Perubahan itu terjadi dari kaki, badan hingga kepala. Gadis durhaka itu hanya bisa menangis dan menyesali perbuatannya. Sebelum kepala anaknya berubah menjadi batu, sang ibu masih melihat air menetes dari kedua matanya. Semua orang yang lewat di tempat itu juga menyaksikan peristiwa itu. Tapi tidak beberapa lama, cuaca pun kembali terang seperti kala. Seluruh tubuh Marni menjelma menjadi batu. Batu itu kemudian diletakkan di pinggir jalan yang bersandar di tebing oleh masyarakat setempat. Batu itu diberi nama dengan batu menangis. Pesan moralnya artinya kita tidak boleh durhaka pada orang tua. Kita harus membantu orang tua karena orang tua juga
menolong kita waktu kita kecil. Dia merawat kita, jadi kita harus membantu mereka. Kita tidak boleh berdurhaka. Sekian dongeng kita hari ini.